Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Disyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang sejuk ini, Rabu tanggal 14 September 2022, kita dapat berkumpul di tempat yang sejuk ini dalam acara webinar implementasi budaya positif di lingkungan kelas SD Susukan 07 Pagi. Marilah kepada silakan. Iya, silakan untuk duduk itu. Jadi panggung dan disiapkan dulu. Oke. Selamat datang kepada para tamu undangan dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dalam pelatihan hari ini bisa menjadikan bekal bagi kita semua dan menjadikan manfaat bagi Indonesia tercinta. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama telah kita lalui bersama. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Erviani SPD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Ibu Ervi. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah SD Susukan 07 Pagi, Ibu Nurul Nuria SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Yesi Marianti, Waka SD Susukamaju Pagi, beserta para bapak ibu guru yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang sangat sejuk, insya Allah ya. Hari ini kita akan mendengarkan langsung praktik baik dari teman kita, calon guru penggerak angkatan 5 yang mungkin akan dimonitori oleh calon guru penggerak angkatan 7. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini ya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh teman kita Ibu Rani Widianti bisa diimplementasikan di kelas masing-masing. Karena pada dasarnya disiplin positif itu berhubungan erat dengan hak dan kewajiban baik dari peserta didik maupun dari para guru. Dan disiplin positif itu sendiri merupakan proses pembelajaran agar anak disiplin tapi tanpa harus ada hukuman. Ya, jadi secara langsung semuanya itu kata-katanya positif. Contohnya jangan berkelahi, tapi diberikan perkataannya Pak. Ayo anak-anak kita saling berkasih sayang gitu. Jadi meminimalisir kata-kata yang bersifat negatif. Itu yang saya ketahui. Adapun nanti selebihnya nanti kita dengarkan dari teman kita Ibu Rani Widianti. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rani menjadi manfaat sehingga kita dapat mempraktikkannya di kelas kita dan juga untuk diri kita masing-masing. Kemudian saya berharap kegiatan ini juga bukan hanya untuk di bulan ini saja. Semoga nanti bulan Oktober, November ada teman-teman kita lagi yang akan mengajukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dari sekolah sampai mendukung ya, yang pasti harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Pentingnya komunikasi sangat penting karena ini menjadi lancar dalam kegiatan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh teman kita Ibu Rani Widianti merupakan praktik baik, niat baik beliau agar ilmu yang diperoleh bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Dengan membaca basmalah maka kegiatan ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pembukaan acara ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk acara selanjutnya langsung saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Ibu Yayu Sri Rahayu STMPD, calon guru penggerak angkatan 7 yang akan memoderatori acara implementasi budaya positif di lingkungan kelas. Pembicaranya Ibu Rani Widianti SPD, calon guru penggerak angkatan 5. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada MC Bapak Cep atas waktu yang diberikan. Baiklah, hadirin peserta seminar, langsung saja kita mulai acara selanjutnya yang merupakan paling ditunggu, yaitu pemberian penyampaian materi oleh pemateri kita, yaitu Ibu Rani Widianti SPD. Sebelumnya saya sapa dulu peserta seminar, Bapak Ibu guru yang terhormat, yang sama-sama kami hormati Ibu Nurul Pilihan SPD selaku Kepala Sekolah SD Susukamaju Pagi, yang sama-sama kami hormati Ibu Yesi Marianti selaku Wakil Kepala Sekolah SD Susukamaju Pagi, yang sama-sama kita hormati pemberi materi yaitu Ibu Rani Widianti SPD, dan yang sama-sama yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat
peserta seminar. Untuk di sini sebelum materi yang diberikan, setelah materi dipaparkan akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta dan pemateri yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan seminar pada pertemuan kali ini memiliki tema yaitu implementasi budaya positif di lingkungan kelas. Di sini mungkin akan disampaikan oleh Bu Rani tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi, faktor restitusi, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu dan mungkin bagi saya sendiri ini banyak materi yang kita informasi baru yang kita baru tahu. Jadi diharapkan dengan adanya informasi baru ini dan diharapkan juga dengan adanya diskusi dan tanya jawab nanti setelah materi yang memberikan materinya, ada gagasan baru bagi kita dan mungkin bisa juga kita bisa laksanakan. Untuk selanjutnya, sebelum memulai acara, jika saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum webinar ini sangat penting untuk diikuti karena banyak informasi yang bisa diperoleh. Informasi yang lebih mudah dipahami jika ada diskusi yang efektif sehingga harapan utamanya akan muncul gagasan baru. Saya akan menyampaikan sejumlah ketentuan pada acara kali ini. Selama pembicara menyampaikan materi, tidak boleh melakukan interupsi atau bertanya di tengah sesi. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara, yaitu Ibu Rani Widianti SPD untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan untuk moderator yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Sumarmo 7 Pagi Indonesia. Terima kasih juga yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Sumarmo 7 Pagi Ibu Yesi Maryanti serta Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Saya perkenalkan sedikit diri saya. Saya Rani Widianti. Saya lahir di daerah di Pekalongan. Jadi saya putra daerah asli. Saya lahir di Pekalongan, baru besar di DKI Jakarta. Ada kebanggaan sedikit, ada cerita sedikit kebanggaan bagi saya sampai saya ada di titik ini. Saya itu dari keluarga yang basicnya bukan guru sama sekali. Saya tidak punya keturunan yang di atas. Saya pribadi itu guru. Ayah saya hanya lulusan SMP, ibu saya SD pun tidak selesai, tidak lulus. Ketika saya bisa memperjuangkan berdiri di sini, alhamdulillah kebanggaan untuk saya sendiri karena di keturunan saya tidak ada om guru, tante guru, atau pak de guru. Jadi saya adalah awal dari cikal ada keluarga guru, ada guru, dan seterusnya di bawah saya ada keponakan saya, sepupu saya itu baru bagian. Jadi pertama, itu kenapa saya bilang tadi ada kebanggaan dan sedikit cerita. Dan saya di posisi ini, salah satu cerita tadi adalah salah satu motivasi yang saya sering berikan ke anak-anak. Bu Rani, guru aja yang orang tuanya SMP selesai paling mentok SMP. Ibunya SD aja nggak ada ijazahnya, nggak lulus, nggak selesai. Bu Rani bisa sampai kuliah S1. Itu usahanya nggak mudah kan? Selalu saya bilang begitu sama anak. Bisa masuk universitas negeri itu bukan sesuatu yang mudah buat Bu Rani. Itu perjuangan. Kalau tidak masuk universitas negeri, Bu Rani nggak akan kuliah karena orang tuanya nggak mampu membiayai kuliah. Gimana caranya biar masuk universitas negeri? Usaha, otomatis usaha. Jadi ketika saya berdiri di sini, semua dengan usaha. Saya tahu juga Bapak Ibu guru di sini hebat semua, pasti sama-sama kita berusaha dan sampai detik ini saya juga
belajar dan terus belajar dan tidak akan berhenti belajar. Oke, baik, tidak berlama-lama. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya juga mempunyai 2 orang putra putri, sepasang putra putri, 1 putra dan 1 putri. Sekarang sudah duduk di sekolah dasar. Untuk Bapak Ibu hebat, biasanya nih habis makan siang ngantuk, capek, kita bangun dulu deh biar lemaknya atau makanannya kalorinya terbakar. Boleh bisa kita bangun berdiri dulu? Berdiri dulu, kita semangat. Jadi kita ice breathing dulu, bergerak sedikit. Tangan kiri kita, nanti saya hitung 1 sampai 6. Tangan kiri kita 1 sampai 6. Saya yang menghitung 1 sampai 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tangan kanan kita juga hitung sampai 6, tetapi berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, barengan bisa nggak nih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Dua-duanya bisa nggak? Yuk, sini banget. Bisa? Bisa. Ayo kita coba. Saya yang hitung. Tangan kiri tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bareng-barengan tangannya digerakin. Oke, saya hitung. Ayo, siap? Ayo, catat semua tangannya. 1, 2, ayo, 3, 4. Ayo, kanan-kanan. Bisa. Tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ini. Sekarang bareng. Ayo. Ayo. 1, 2, ayo 3, 4, 5, 6. Ayo 1. Ada yang diam aja nggak bisa gerak semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Susah juga ternyata untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Baik, kita lanjut saja langsung. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang budaya positif. Kenapa saya tidak memberi materi sini, saya tidak akan memberikan penjelasan banyak, tidak memberikan penjelasan sama sekali. Maka dari itu saya memberikan judul implementasi budaya positif di lingkungan kelas. Kenapa di kelas? Nah, karena dimulai semua budaya positif sekolah itu dimulai dari kelas. Nah, ini yang saya akan berikan atau sharing ini adalah apa yang telah saya lakukan. Jadi langsung bukti nyata, bukan hanya materi yang diberikan. Oke, kita lanjutkan. Budaya positif. Nah, di sini Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, kalau bisa dari kata-kata ini, di sini ada tulisan dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita ini seorang pendidik. Kalau dulu disebutnya guru dan ditiru. Sekarang kita disebutnya sebagai pendidik. Kita itu ibarat petani yang menanam sesuatu. Petani yang menanam sesuatu. Nah, kalau misalnya petaninya salah,
kita lupa kasih pembasmi ulat atau lupa kasih pembasmi tumbuhan, otomatis hasil panen kita akan buruk. Kalau kita tidak memberikan pupuk, hasil kita juga buruk. Nah, di sini kita diingatkan kembali sama Ki Hajar Dewantara kalau guru itu adalah seorang yang membuat siswa atau generasi penerus bangsa yang seharusnya hebat. Kalau kita yang tidak bisa menempatkan diri, hasilnya tidak baik, kita termasuk salah satu yang berperan dalam kehidupan anak itu. Baik buruknya kita masuk dalam peran. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi kalau kita ibaratkan ini, pertama diawali dari kelas kita masing-masing. Gak bisa langsung budaya positif ini tercipta langsung ke sekolah. Kalau satu kelas baik, misalnya kelas saya sudah baik, kelas saya sudah disiplin, budaya positifnya sudah terjadi, kita tularkan ke kelas yang lain. Dua kelas sudah baik, dua kelas budaya positifnya sudah jadi, kita tularkan lagi ke kelas ketiga. Begitu seterusnya sampai seluruh kelas menjadi kelas yang memiliki budaya positif. Otomatis akan jadi sekolah yang memiliki budaya positif. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa hari ini saya hanya akan memberikan apa yang telah saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan. Jadi bukan hanya memberikan materi-materi seperti yang di awal, karena tadi untuk membuka ya. Oke, pentingnya lingkungan positif. Bapak Ibu guru, jujur, kita pernah nggak, apalagi hari Senin ya, kita pernah nggak merasa, aduh hari Senin ketemu anak-anak, enggak deh. Pernah nggak Bapak Ibu? Jujur, pernah ya. Seandainya nih, kita berandai-andai dulu. Seandainya kita tidak perlu absen untuk dapat gaji atau TKD, kita nggak perlu absen, kita nggak perlu takut misalnya sama kepala sekolah membiarkan kita terserah mau datangnya jam berapa aja nggak masalah, nggak disiplin juga nggak masalah. Apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar anak-anak hebat? Gimana? Ini nggak ada absen nih, nggak usah absen Henki, nggak ada teguran dari kepala sekolah, tidak ada teguran dari kepala sekolah, nggak ada absen, nggak ada pemaksaan lain-lainnya. Apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk memberikan ilmu kita atau mentransfer ilmu kita atau membimbing anak-anak hebat kita? Tetap tepat waktu. Hebat terang buat Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Saya takut tadi ketika bilang jika tidak ada absen Henki, jika tidak takut karena teguran kepala sekolah, kita jadi tidak berdisiplin dengan waktu. Nah, apa sih pentingnya lingkungan positif ini di sekolah kita? Nah, lingkungan positif ketika semuanya sudah menjadi positif, otomatis akan menghasilkan suasana yang nyaman, tenang, bahagia untuk murid. Kita berada di sini sepenuhnya. Kita berdiri di sini adalah pilihan kita. Menjadi seorang guru adalah pilihan kita. Kita bisa aja cari pekerjaan lain. Kita bisa saja tidak menjadi guru, tetapi kita memilih untuk berada di sini. Berarti kita memiliki pilihan untuk
mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan tujuan kita itu agar murid kita bahagia. Seringkali kita pernah mendapati, nggak usah yang dulu, saya pernah mendapati anak yang tidak mau masuk ke kelas, tidak mau masuk sekolah karena takut sama gurunya. Pengalaman itu ada atau tidak Bapak Ibu Guru? Ada tidak? Ada, pasti ada. Kalau yang lalu pasti ada ya. Bukan ke kitanya, misalnya ke teman kita melihat ada siswa yang tidak mau masuk karena kenapa? Nggak mau, takut sama gurunya. Pernah pasti. Kita pasti pernah mengalami atau kita melihat teman sejawat seperti itu. Nah, ketika seperti itu berarti tujuan pembelajaran kita tidak tercapai. Kita selama ini mengatakan tujuan pembelajaran yang kita lihat dari NPW, tujuan pembelajaran yang kita lihat dari modul. Padahal inti dari pembelajaran kita di sekolah untuk sekarang ini ya Bapak Ibu adalah pendidikan karakter. Nah, saya juga pernah mempertanyakan saat saya belajar juga. Ketika kalau karakter yang diutamakan, kenapa ujung-ujungnya nilai yang dilihat di rapot? Terus saya dikembalikan lagi. Seandainya itu emang Bu Rani ngasih nilai rapot murni, benar-benar nilai, benar-benar tidak ada pertimbangan akhlak. Anaknya bandel, gak pernah masuk, jarang masuk, tapi nilainya 100 terus. Dia tetap dikasih 100 di rapot? Enggak, saya tahu. Nah, di situ pertimbangan kita. Karena fokus utama kita bukan hanya nilai dan angka, tapi bagaimana kita mendidik anak-anak hebat kita. Jadi sesuatu yang memiliki profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar, guru sebagai fasilitator dan memfasilitasi proses pembelajaran untuk mencapai hasil atau tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau dulu kalau dulu itu teacher center, itu udah biasa, kita sering dengar. Pembelajaran itu harus berpusat pada anak, itu bukan baru kali ini. Tapi jangan kita terangkan, kita ngejelasin lagi. Apalagi matematika, kita masih penjelasan lagi. Ternyata salah, dan ini saya telah lakukan. 2 bulan belakangan, 1 sampai 2 bulan belakangan saya hanya sebagai fasilitator. Saya jarang menjelaskan ke anak, kecuali dibutuhkan atau memberi penguatan. Makanya saya tenang, pembelajaran pun tenang, anak-anak juga tidak ketakutan, tidak bosan dan tidak merasa ngantuk. Karena habis ini giliran saya maju, habis ini giliran kelompok saya maju. Itu hampir saya lakukan setiap minggunya, bahkan hampir setiap harinya. Saya menjadi fasilitas. Bahkan, nah ini contoh dari guru sebagai fasilitator, bukan sebagai penceramah atau memberikan penjelasan. Semua pembelajaran itu bisa didiskusikan, mau itu IPS, mau itu PKN, IPA, bahasa Indonesia pun bisa, Bapak Ibu. Memang kalau matematika agak sulit ya, Bapak Ibu, masih butuh penjelasan anak. Kalau untuk pembelajaran selain itu bisa, Bapak Ibu. Ini mereka saya biarkan untuk menggunakan laptop saya, karena saya memfasilitasi mereka. Saya tidak melarang mereka utak-atik laptop saya, karena mereka tahu anak-anak sekarang tuh jago menggunakan. Tanpa saya ajarin mereka udah tahu. Mereka ngambil dari WA, karena saya bilang kalau mau presentasi kirimnya ke nomor WA Bu Rani. Dia buka, sudah saya bantu untuk downloadin. Mereka tahu cara bukanya. Jadi mereka membuka laptop saya, ini saya nggak pernah marah, nggak menyuruh mereka juga membuka laptop sendiri.
berbeda dan tugas yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita takut laptop kita rusak, laptop ini kita gunakan, kita yang mungkin PNS sudah ada yang namanya sertifikasi. Sertifikasi itu sebenarnya dipergunakan untuk membantu kita, karena sertifikat kita membantu kita untuk ya memfasilitasi diri kita sebagai guru untuk pembelajaran anak-anak. Makanya ada semacam reward dari pemerintah. Ini saya memakai laptop saya untuk presentasi. Mereka udah biasa. Jadi di kelas saya sudah biasa. Bu, kalau yang berani mah ngomongnya kelas tinggi, kelas rendah gimana nih? Kelas rendah apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Kan presentasi bukan hanya dengan laptop. Mereka bisa bawa gambar. Siapa mereka buka pakai kertas APK, bukan apa A4 yang besar atau pakai itu. Mereka misalnya saya tadi lihat ada guru kelas 1 suruh mewarnai, mereka mewarnai pakai kertas tempelan, mereka bisa menjelaskan itu gambar apa, bisa. Apalagi orang tua kita rata-rata banyak yang mau membantu. Kemudian ke disiplin positif. Nah, kita ngomongnya disiplin. Kok ternyata ada bahasan baru tentang disiplin positif? Apa sih disiplin positif? Dalam budaya kita, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan orang lain. Kalau orang itu patuh, itu namanya disiplin. Bahkan kita yang udah gede ya, dianggapnya disiplin kalau kita udah patuh sama yang di atas kita. Jujur kan gitu ya. Ternyata disiplin positif itu tidak segitu. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, untuk membentuk kepercayaan diri. Jadi sebenarnya disiplin positif ini harus kebiasaan yang dilakukan sama anak, Bapak Ibu. Jadi bukan yang karena mereka takut, bukan. Jadi kebiasaan disiplin positif itu mereka biasa melakukan hal itu hal baik untuk mereka, ya sudah diteruskan sampai seterusnya. Jadi akan menjadi disiplin yang positif. Jadi pendekatan kita ke murid gimana caranya biar dia disiplin, bukan dengan yang tadi bilang ketakutan dan contohnya ini, ibu kepala sekolah kita sudah menyarankan jangan sholatnya nggak usah di atas, di musola aja, karena anak-anak lari-larian ke bawah ke toilet pakai kaos kaki doang. Ini nggak bagus, malah kelasnya jadi kotor. Oke, saya sampaikan ke anak-anak. Nah, sholatnya di lantai, di bawah saja di musola, jangan di atas. Jangan di atas, kamu sholatnya di musola saja. Jadi kamu nggak lepas sepatu kemana-mana, atau kalau mau kemana-mana pakai sepatu, atau sepatunya dimasukin aja ke dalam yuk. Kita sepatunya udah ke kelas aja sepatunya. Tapi ketika hari Kamis setelah olahraga atau tadi, ini udah saya katakan dari mingguan, karena dapat teguran jangan sampai anak lari-larian nggak pakai sepatu. Mereka tetap menaruh sepatu di sini dan mereka masuk ke dalam tanpa alas kaki atau tanpa sepatunya, pakai kaos kaki aja. Kenapa nak? Kan udah dikasih tahu sama guru, kalian ditegur juga sama kepala sekolah kalau sholatnya di musola, tidak di ruang kelas lagi. Kenapa kamu masih tetap lepas sepatu dan masuk? Gak apa-apa bu, kelasnya jadi bersih, nyapunya gak capek. Gak apa-apa bu, orang kita yang mau sendiri, nanti kita ke bawah janji deh bu, gak bakal pakai kaos kaki lagi, kita pakai sepatu. Kita maunya di dalam bersih ya. Alhamdulillah lantai sampai detik ini kelas itu selalu bersih. Karena gak capek nyapunya, mereka ngeliat di depannya ada kayak kertas, dikit aja udah malu, langsung diambil, itu tanpa perintah. Ini yang dimaksud dengan salah satu disiplin positif. Pembiasaan, mereka udah biasa melakukan lepas sepatu, jadi setiap masuk ya begini. Walaupun saya sebagai guru sudah bilang pakai aja sepatunya dalam, kita belajar pakai sepatu. Saya yang malah kalah. Oh ya udah, berarti Bu Raninya yang
lepas sepatu. Nah, sholat duha juga di awal-awal yang sama hanya prianya aja. Pembiasaan disiplin disiplin positif ini. Saya menyarankan sholat duha di dalam kelas semuanya. Alhamdulillah saya mendapatkan kelas yang muslim semua. Tidak ada satupun yang non muslim, jadi muslim semua. Awal-awal hanya laki-lakinya saja. Lama-lama karena pembiasaan itu, perempuannya punya inisiatif untuk bawa mukena dan sholat. Ini kenapa sih Burani dari belakang lah sengaja ya? Ini saya lihat di awal yang pertama ini saya hanya menyarankan, bukan mewajibkan. Tapi saya masuk kelas, saya masih pakai baju olahraga, karena ini hari Kamis, lihat mereka sudah seperti ini. Dan begitu juga hari berikutnya, tambah banyak laki-lakinya semuanya, perempuannya nambah lagi. Mulai terbiasa dengan sholat duha. Alhamdulillah kita jadi menanamkan kebaikan. Udah terbiasa, bukan hampir setiap hari, benar-benar setiap hari. Jadi karena saya tahu, jadi saya kadang mundur waktu untuk masuk kelasnya. Oke, anak-anak masih sholat duha, saya kasih kesempatan 5-10 menit untuk mereka semua. Nah, kita istirahat dulu, capek dari tadi dengerin. Kita tebak-tebak. Ada yang tahu ini gambar apa? Bu Heni mungkin gambar apa? Ayo, Bu Heni. Bu Yesi? Apa? Bu Sri? Mata kaki. Oke, keren banget. Ada kaki mata. Ini, ayo, Bu Yesi, Bu Rina. Ayo, Bu Yesi. Bu Heni. Ayo, tebak gambar. Bu Teti, tahu ini? Bu Harti, Bu Ervi. Sariawan Lidah. Ayo, satu lagi deh. Ada yang tahu? Wah, serem nih gambarnya. Ayo tebak, boleh? Siapa yang menebak? Apa? Ada hewan rusa, ada darah, itu titisan darah ceritanya. Ya, Bu Isi. Pembuluh darah rusak. Ya, pembuluh darah rusa. Bukan mereka semuanya. Oke, ketiga adalah motivasi perilaku. Apa sih motivasi perilaku? Motivasi perilaku yang saya pelajari ada 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau motivasi perilaku ini adalah hal yang mereka lakukan, tingkah laku mereka. Jadi tingkah laku anak-anak hebat kita, ternyata tingkah laku anak-anak hebat kita ada motivasinya mereka melakukan itu. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi daripada dihukum, mereka nggak mau dihukum, mereka nggak terlambat. Bukan alasan karena akan ketinggalan pelajaran atau ketinggalan waktu belajar, bukan, karena takut dihukum. Kita juga gitu waktu kecil. Waktu mungkin masih sekolah kita juga gitu. Kita takut dihukum. Gurunya kita lagi dapat guru galak. Saya pernah punya guru galak banget, Bapak Ibu. Kalau misalnya zaman dulu ya SD, kalau misalnya salah nih jambang saya ditarik. Saya mengalami itu. Tarik. Kebetulan saya di sini sekolahnya, guru-gurunya juga di sini. Ditarik bener sampai pedes di jambang. Jadi jangan sampai membuat kesalahan sama guru itu. Jangan sampai membuat kesalahan di kelas karena takut hukuman fisik. Tapi sekarang tidak boleh ya Bapak Ibu ya, sudah tidak boleh ada. Nanti kita kena Komnas HAM kalau ada hukuman fisik. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini saya baru pelajari dan saya kaget tadinya. Kenapa? Ternyata kita tidak boleh memberi hadiah berupa barang. Jadi ketika anak pintar, anak keren
ranking 1 atau dia dapat sesuatu yang bagus, dia dapat nilai bagus, terus kita kasih hadiah barang, kita menjadi guru yang salah. Kita menjadi guru yang salah, apalagi kita memberikannya di depan teman-temannya. Kok gitu Bu Reni? Ini sudah tidak boleh. Ibu kepelatihan manapun ini sudah dikatakan sudah tidak boleh memberi barang. Kita bicara lingkup kelas, memberi reward sebuah barang. Yang pertama, yang dapat hadiah akan itu lagi. Yakin kita. Yang nilainya bagus itu lagi. Jadi yang dapat hadiah itu lagi. Yang dapat banyak hadiah itu lagi. Akan ada kata-kata murid kesayangan Bu Guru atau murid kesayangan Pak Guru. Karena yang dapat hadiah dia lagi. Ternyata hadiah kita hanya perlu sebuah apresiasi. Tepuk tangan buat ini, bagus nilainya. Oh, si ini hebat. Ayo bareng-bareng. Untuk memotivasi. Kalau motivasinya dengan hadiah, kita dikatakan salah karena dia ingin bagus untuk hadiahnya, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi ini sudah ibaratnya sudah tidak berlaku, sebisa mungkin tidak dilakukan lagi. Memberikan hadiah untuk anak-anak hebat kita di depan teman-teman. Ditampilkan seperti yang tadi saya katakan. Oh, guru mah sayangnya sama itu, yang bagus itunya dia, dapat hadiah dia, yang puji dia, yang disanjung-sanjung dia lagi, yang dibagi dia. Karena apa tuh? Kita mah anak tiri, itu aja yang disayang, kita aja yang gede gitu ya, Bapak Ibu. Iya kan? Kita aja yang sudah dewasa masih merasa begitu. Ketika yang dikasih reward teman kita itu lagi, dia lagi, paling juga yang dapat reward dia lagi. Akan ada kekecewaan kita. Oh, yang bagus dia aja, saya nggak bagus. Ya udah, biar dia aja yang bagus, nggak apa-apa. Kita biasa aja. Itu ternyata pemberian hadiah di depan langsung itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi gimana caranya kita jadi guru biar mereka mau melakukan sendiri, belajar yang mau karena untuk dirinya sendiri. Saya pernah tanya, kalau misalnya kelas 6, karena saya ngajar kelas 6, motivasi mereka biar kamu dapat SMK negeri, Nak. Saya pernah bilang begitu. Apakah boleh? Saya bertanya sama pas saya. Iya, itu masih diperkenankan. Ada dari dalam dirinya. Jangan sampai saya mengecewakan orang tua saya. Jangan sampai saya mengecewakan guru saya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita belajar di kelas sudah memberikan ini atau belum, itu pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sendiri ketika mendapatkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Murid itu maunya disayang guru, murid itu maunya disayang Pak Guru, tapi kita seringkali sayangnya 1, 2, 3 yang pintar-pintar, yang bodoh-bodoh kita marahin terus. Kamu itu gak bisa, kamu itu bebel banget, kamu bisanya apa sih? Kita sering begitu. Padahal mereka sebenarnya butuh diperhatiin juga, walaupun mungkin mereka punya kekurangan. Kita deketin, mereka suka. Kadang kita deketinnya muridnya itu lagi. Jujur, sebelum saya belajar ini saya begitu. Yang pintar lagi, yang bantuin saya terus lagi. Sedangkan yang gak saya kenal, kita apal murid juga awal-awal yang pintar aja, yang biasa-biasa aja, yang pintar sama yang bandel duluan yang kita ingat, yang biasa aja kita lupain. Seringnya begitu. Tapi ternyata mereka wajib kita sayangi semua, karena mereka
sudah dipercayakan titipkan sama kita. Saya maunya nih, kalau begitu kita nggak bisa jadi guru Bapak Ibu. Kalau misalnya kita milih-milih, tadi di awal sudah saya katakan kita bertahan atau kita berada di sini karena pilihan kita sebagai guru. Oke, tadi kita kebutuhan akan sayang dan diterima, kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang tadi saya bilang, apresiasi itu penting. Anak-anak diapresiasi, ditepuk tanganin aja mereka bangga dan senang. Mereka cerita sama orang tuanya, padahal ini udah kelas tinggi. Mama, tadi aku ditepukin sama guru sama teman-teman karena aku dapat nilai bagus. Aku dikasih selamat sama guru karena aku menang lomba. Itu sudah termasuk kebahagiaan si anak itu sendiri. Besoknya dia semangat belajar, insya Allah. Ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, saya berusaha belajar sambil bersenang-senang. Oke, penguasaan dan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya cuma posting begini nih. Yuk foto bareng. Ini nggak saya posting di sebentar doang, saya posting sebentar, terus ada orang tua yang lihat. Orang tuanya berterima kasihnya, padahal yang dapat juara paling berapa orang. Tapi saya postingnya satu kelas. Saya fotonya sama satu kelas, nggak sama yang juaranya aja. Ini mereka kebanggaan buat mereka. Mereka merasa diakui. Oh iya, bukan yang dapat juaranya aja, bukan yang cerdas cermat, bukan 3 orang aja yang diajak foto sama gurunya, malah nggak ada sama sekali. Bener-bener ini semua satu kelas foto barengnya. Satu lagi kesenangan, tadi saya belajar dengan nanti di terakhir mungkin belajar sambil bermain. Sekali lagi, anak-anak hebat setiap kelompok diminta mengambil warna sesuai yang sudah ditentukan tadi. Yang paling belakang yang menentukan arah teman-teman. Ini pembelajaran sambil bermain. Ini saya lakukan sebulan tuh 2 kali biasanya. Ambil warna sesuai yang sudah ditentukan tadi. Yang paling belakang yang menentukan arah teman-temannya. Di sini kita sambil belajar tentang kejujuran, kerjasama, dan sportivitas. Jadi yang menang ataupun yang kalah semuanya harus menerima ya. Oke, kita sudah belajar tentang kejujuran, sudah belajar tentang sportivitas, kita juga belajar tentang kerjasama. Waktunya kita implementasikan. Oke.
Terima kasih. Ya, jadi sebulan 2 kali saya berusaha untuk ada permainan tapi kaitannya sama pembelajaran kita. Oke, kita masuk ke slide ke Oke, ya tadi ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Mereka bosan dikasih materi terus di kelas. Sekali-sekali butuh kesenangan. Tadi mereka bener nggak menerapkan kejujuran? Bener nggak ditutup matanya? Sungguh-sungguh. Oke, posisi kontrol restitusi ini adalah pembelajaran yang paling saya sukai selama belajar budaya positif. Posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi ini pembelajaran favorit saya. Kita ternyata Dr. William Besser-Bosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini ada atasan, ada orang tua, ada guru. Bapak Ibu harus jujur nih, kita mau yang mana? Kalau saya boleh jujur, saya itu tadinya adalah penghukum. Penghukum, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pokoknya salah aja murid. Biasanya ngomong nada suara tinggi, mata melotot, jari-jari nunjuk-nunjuk kaki. Kamu tuh udah terlambat, sepatunya salah, mau jadi apa kamu? Berdiri di lapangan. Gitu kan kita seperti itu. Berarti kalau kita seperti itu, Bapak Ibu pernah coba diri kamu di ujung, jongkok. Berarti kita adalah guru yang penghukum. Posisi kontrol kita adalah seorang yang sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau mendahului. Ini juga sih suaranya pelan, tapi nyakitin. Kamu gak kasihan sama guru, gara-gara kamu tuh berani dimarahin sama kepala sekolah. Coba sering gitu. Kalau anak-anak berisik ribut, kepala sekolah misalnya masuk ke dalam kelas, ini kelasnya ribut banget sih, berani. Kepala sekolahnya pergi, kita langsung ngomong gini. Gara-gara kamu sih, berani kan jadi kena tegur kan. Gara-gara kalian nih, kalian gak menurut. Berani jadi kena tegur sama kepala sekolah, atau berani jadi kena tegur sama pengawas. Kita pernah seperti ini? Pernah pasti kita pernah nyalain anak. Kita yang dihukum, anak ikut disalahkan. Berarti Bapak Ibu posisi kontrolnya ada di pembuat rasa bersalah. Ada teman. Posisi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya dekat sama murid ya, merapat, mata, senyum, jenaka. Bapak Ibu guru, ini positif banget, tapi juga negatif banget. Positifnya apa? Anak anggap kita teman, mereka nyaman sama kita. Tapi kalau di SD bisa begitu Bapak Ibu. Di SMP atau di SMA, dia akan hanya patuh pada guru yang dia anggap temennya, yang lain bukan, jadi dia patuh. Atau guru mapel, dia anggap guru kelasnya temennya, dekat, sayang sama aku. Tapi giliran guru bahasa Inggrisnya masuk atau guru agamanya masuk, itu masih kita alami loh sekarang. Saya alami juga sekarang. Kalau mungkin saya ada di posisi teman juga, mereka patuhnya cuma sama saya. Karena kita akan menerapkan disiplin positif. Ternyata harus semua guru yang dihormati, bukan hanya wali kelas. Ketika guru lain yang masuk, nggak dihormati, apalagi guru pengganti. Kalau misalnya guru utamanya nggak masuk, menggantikan guru lain, mengalami nggak muridnya kayak cuek, tetap bodo amat, bukan guru gue. Biarin aja guru pengganti ini gak ngasih nilai, cuma nungguin doang. Mereka gak akan patuh sama kita. Ini jeleknya posisi kontrol teman. Tapi positifnya
dia jadi nurut sama kita. Negatifnya dia hanya nurut sama guru yang dianggap teman aja, guru yang lain nggak penting untuk dia. Keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nada suara, datar, bahasa tubuh yang formal. Pemantau ini seperti kita nanyain diri sama bapak ibu. Peraturannya apa? Misalnya datang terlambat ke kelas. Peraturannya apa? Tidak boleh datang terlambat. Dan harusnya datangnya jam berapa? Jam 6.30. Kan kita udah tahu harusnya jam segitu. Iya Pak, saya salah. Iya Bu, saya salah. Jadi dia hanya memantau, hanya mengingatkan peraturan-peraturan yang sudah ada. Yang paling baik dan saya masih belajar dan saya berusaha terapkan adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini itu kalau misalnya anak salah, kita panggil, bukan dimarahin di depan umum. Sampai dewasa pun kita masih begitu, paling gak suka dimarahin di depan umum. Kita panggil, kita ajak ngobrol, kamu melakukan kesalahan apa? Seperti yang kalau kita kembali tadi ke disiplin positif. Anak karena takut hukuman jadi tukang bohong Bapak Ibu. Kenapa terlambat? Takut dimarahin, bilangnya padahal dia ketiduran ya Bapak Ibu. Bilangnya disuruh jagain adik dulu sama mama. Jadi bohong. Karena kita malu, takut malu, jadi bohong. Tapi kalau kita panggil berdua anaknya, kamu salah apa? Saya terlambat Bu. Terus gimana biar gak terlambat? Nah itu saya lakukan. Alhamdulillah kelas saya hampir untuk tugas, entah saya melakukan karena budaya positif ini atau memang anaknya memang hebat-hebat ya Bapak Ibu. Saya tidak pernah marah-marah karena tidak ada yang membawa tugas. Saya tidak takut karena ada yang terlambat. Alhamdulillah tidak ada. Dari 2 bulan ini tidak ada, 1 sampai 2 bulan ini tidak ada yang terlambat masuk ke dalam kelas. Nah posisi manajer ini yang sebaiknya kita lakukan. Keyakinan kelas itu sama aja seperti kesepakatan kelas. Bapak Ibu guru pasti buat semua ya kesepakatan kelas. Buat nggak nih Bapak Ibu guru? Buat. Oke, Bapak Ibu guru pasti buat kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Seringnya kita yang bikin anak-anak peraturan kesepakatan kelas. Pertama, nggak boleh datang terlambat. Ini ngomong gurunya. Kelas 1 kan nggak bisa, kelas 2 kan nggak bisa, kelas 3 kan susah. Bisa, anak-anak itu bisa. Kalau cuma bilang apa harusnya di kelas ini gimana menurut kamu? Tapi kita seringnya pokoknya datang nggak boleh terlambat atau harus jaga kebersihan. Kita yang nulis, bukan anak-anak yang ngasih pendapat. Nah, saya memberikan sedikit contoh tentang kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan. Dan ini memang sebelum dapat materi ini saya sudah buat kesepakatan kelasnya. Kita akan membuat kesepakatan kelas atau namanya. Kalau kelas ini mungkin lebih mudah ya, karena langsung mau jadi apa kedepannya
Dan keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Tadi ada yang tidak relevan, yang tidak masuk akal, kita ulang lagi, boleh di tengah semester atau boleh di awal semester kedua. Jadi nggak harus dari awal. Jadi anak-anak yang bicara, saya menuliskan apa yang anak-anak katakan. Jadi bukan saya yang nulis dulu dalam tengah waktu, bukan. Dan kita juga, nah kesepakatan kelas ini kita kukuhkan. Jadi bukan hanya diomongin. Kesepakatan kelas kita kukuhkan, benar-benar kita tulis di kelas biar mereka ingat. Ini kan kalian, nah video tadi itu di awal saya ambil udah lama ya. Jadi ketika mereka melanggar kesepakatan kelas, video itu saya simpan di laptop. Ini yang ngomong siapa? Kami, Bu. Ini yang bicara siapa? Kami, Bu. Bulan yang menentukan bukan kesepakatan kelasnya. Ya, kami, Bu. Jadi mereka tahu konsekuensinya. Jadi video itu enggak saya hilangkan, itu diambil di awal-awal. Nah, ini lagi segitiga restitusi. Yang tadi saya bilang ada dua favorit saya dalam budaya positif. Tentang posisi kontrol, kita sebagai guru itu kontrol kita sebagai apa? Kita sering menghukum, jujur, kita sering menghukum. Atau kita membuat rasa bersalah karena kita takut dimarahin sama kepala sekolah atau atasan kita. Kita sering membuat anak kita merasa bersalah gara-gara kamu itu. Dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa ya? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ada yang namanya validasi tindakan yang salah, ada yang menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah tuh kita sering gini loh, nyalahin aja. Kita nggak pernah nanya mereka berbuat salah karena apa. Selalu ada alasan di setiap tindakan, selalu ada alasan di setiap perbuatan. Kita aja gitu dari gede. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanya dulu kenapa sih dia melakukan kesalahan. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gimana caranya biar kamu nggak melakukan salah lagi? Setiap orang pernah melakukan kesalahan, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita kasih penguatan seperti itu kepada anak-anak hebat. Jadi gak justifikasi, pokoknya lu salah. Kita seringnya begitu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu maksudnya ini menanyakan keyakinan. Kita sepakatnya apa? Gak boleh terlambat. Yang bilang gak boleh terlambat siapa? Kamu. Bukan berani. Kenapa kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan ke dia. Atau punishment atau hukuman kita kembalikan ke dia. Kita sekarang gak boleh zamannya menghukum sendiri. Jadi ke anak, kalau anak sudah melakukan tindakan kesalahan, kita tanya lagi ke dia, gimana caranya kamu memperbaiki apa yang akan kamu lakukan. Saya akan memberikan video lagi tentang segitiga restitusi yang saya lakukan. Maaf ya Bu Bapak di YouTube karena memang ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan jadi ini tentang anak yang tidak mengerjakan tugas. Ini saat video pembelajaran, tetapi realnya ini pun saya lakukan. Jadi alhamdulillah sampai detik ini belum ada anak-anak yang melakukan permasalahan yang berat, tapi keluar. Jadi permasalahan berat itu bisik-bisik. Jadi temennya tadi sebelum saya kesini pun saya punya masalah pembulian. Bukan membuli gimana ya, biasa anak-anak SD ngatain orang tua. Tapi mereka nggak ngomong, bu sih nggak ngatain orang tua, enggak. Sekarang mereka udah minta datang ke gurunya cukup ngomong berdua doang, bu si A si B ngatain bapaknya si C
3 restitusi yang saya lakukan. Menanyakan dulu. Pak, bisa dikecilin lagi nggak Pak? Tolong. Yang kedua adalah roti. Saya menanyakan kalau dia tidak mau pulang tugas yang rugi siapa? Ternyata anak saya sendiri. Oke, saya memanggil. Nah, tadi saya bilang hari ini saya pun mengalami yang sama. Tadi ada sedikit di kelas hari ini, benar-benar hari ini. Itu si C datang, Bu, si A, ada anak D. Si A sama si B ngatain si C, Bu, nyebut nama bapaknya, manggil-manggil nama bapaknya, Bu. Ini baru banget terjadi. Itu mereka, dia ngomong bisik-bisik karena selalu Bu Rani bilang, nah Bu Rani itu paling gak suka dipermalukan di depan umum. Jadi guru juga tidak akan pernah mempermalukan kamu di depan umum, apalagi kelas tinggi ya. Bapak kelas 1 aja dimalu-maluin di depan umum sakit hatinya, apalagi kelas tinggi. Malu banget pasti. Diumbar aib kita tuh malu pasti. Suatu saat aib kita juga, kalau kita ngumbar aib orang kan suatu saat aib kita juga bakal diumbar. Saya selalu mengatakan itu. Kalau ada apa-apa ngomong langsung ke Bu Rani, jangan di depan umum. Jadi di kelas saya nggak ada, Bu si anak kamu, ada si B kontakmu, nggak ada. Mereka akan lapor nanti setelah sepi, bisa jam istirahat, bisa jam pulang. Tadi itu datang, padahal yang ngadu itu bukan anak yang dikata-katain, bukan. Yang ngadu itu anak lain malah. Si A sama si B ngatain si C, Bu, ngatain bapaknya, manggil-manggil nama bapaknya, Bu. Oh, terima kasih informasinya. Ya udah langsung panggil A sama B dan C yang merasa dikatain. Ngobrol bertiga. Makanya saya tadi berani turunnya lama. Karena saya mengatasi selalu masalah-masalah sepi. Setelah tulang sepi. Dan kalau setelah tulang sepi itu gak ada yang kepo. Nggak ada, kalau jam istirahat saya manggil anak, teman-teman lain kepo, saya tutup pintunya, ngintip dari jendela pasti. Itu mempermalukan lagi, keluar-keluar mereka nanya, diapain? Emang kenapa? Tapi enggak, pas pulang, pas teman-temannya udah turun, udah selesai, dia ditinggal, ya udah nggak ada yang ngintip, nggak ada yang nanya lagi. Besok paginya sudah lupa, temannya nggak akan ada yang nanya. Selalu
nggak pakai darah tinggi. Kitanya nggak pakai darah tinggi. Bu, untuk kelas rendah gimana? Bisa kok diterapkan pelan-pelan. Nggak ada yang langsung instan. Yang saya lakukan hari ini, saya belajar selama 3 bulan Bapak Ibu semenjak calon guru penggerak dimulai. Saya bukan pribadi yang seperti ini tadinya. Saya belajar selama 3 bulan. Belajar menyenangkan, belajar di luar kelas. Saya kan lebih sering di luar kelas. Tapi hasilnya apa? Alhamdulillah hasilnya anak-anak tujuan pembelajarannya tercapai. Kan ujung-ujung dari pembelajaran kita tujuan pembelajaran tercapai. KKM-nya tercapai. Caranya aja yang selama ini kita mungkin belum. Dan sampai detik ini entah memang kelas saya yang alhamdulillah, makanya kelas saya gak ada yang berarti kelasnya bermasalah. Alhamdulillah tidak mendapatkan seperti itu. Anaknya juga tenang, bisa dipercaya. Bohong pasti ada, tapi minimalisir. Mereka tidak mau mengecewakan gurunya. Saya juga selalu mengingatkan, Burani bukan orang yang jenius yang ranking 1 di kelasnya waktu dulu. Saya bilang gitu. Burani belum pernah ngalamin yang namanya ranking 1, gimana sih rasanya? Tapi Bu Guru selalu berusaha berjuang, kamu juga bisa selalu gitu. Ya. Kalau ini kejadiannya sih memang benar saat itu dia tidak entah lupa, entah apa, entah lupa mengumpulkan tugas. Saya mohon maaf dari kelas Kebetulan banget. saat saya ketika dulu melakukan praktik segitiga restitusi, saya merasa lebih tenang dan tidak ketakutan akan hukuman yang akan diberikan kepada saya jika saya melakukan pelanggaran. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya. Sampai ketemu di Ini yang saya bilang favorit saya segitiga restitusi, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi nggak usah pakai ngomel-ngomel. Kelas ribut itu biasa. Kalau dulu kelas yang paling pintar, kelas yang paling bagus, ada yang kelas yang tenang, yang nggak ada suaranya. Zaman sekarang tidak begitu. Kelas yang paling bagus adalah kelas yang anaknya bahagia, Bapak Ibu. Yang anak-anaknya bahagia, pulang sekolah senyum, berangkat sekolah nggak ada ditarik-tarik sama orang tuanya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti berat, tapi selanjutnya insya Allah mudah. Terima kasih. Demikian pengalaman-pengalaman yang dari saya yang telah saya lakukan. Saya masih banyak kekurangan dalam menerapkan disiplin positif ini. Saya masih banyak kekurangan dalam menerapkan hal-hal baik budaya positif ini. Saya masih harus memperbaiki diri dan kedepannya tidak semua tadi saya lakukan, belum semua bukan tidak, tetapi kedepannya saya ingin memperbaiki dan mengajak teman-teman hebat, guru-guru hebat untuk bersama-sama saya berjuang agar anak-anak kita bahagia dalam belajar, insya Allah. Jadi jika ada pertanyaan, boleh kita sharing tanya jawab. Mungkin tidak ada tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas penyampaian materinya pada hari ini. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan untuk sesi ini adalah penanya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan setiap penanya hanya boleh memberikan 1 pertanyaan. Silakan Bapak dari Ibu Mega. Ada pertanyaan? Silakan Bu Yesi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rani atas
ilmu yang diberikan kepada kita semua. Cuma saya ingin bertanya saja saat speaking yang tadi itu permainan tadi yang sampai menutup mata gitu ya, kan ada laki-laki dan perempuan gitu kan ya. Cuma takutnya saja gitu kan, karena dia sampai memegang ini ya, memegang ini kayak pura muda gitu kan, jadi karena untuk mata gitu takut tangannya salah pegang gitu Burani. Jadi cuma itu aja. Tapi kalau seandainya bisa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu aja. Tapi untuk ilmu yang lain sudah bagus, kami sangat mendukung sekali. Cuma itu aja sarannya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Diingatkan mungkin insya Allah dipisah lagi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kelompoknya. Terima kasih. Baik, masih ada lagi kan pertanyaannya? Ya, sudah cukup ya, Bu Rani. Oke, sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Rani Widianti SPD, dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Wasit. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Rani atas ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat sekali bagi kita ya Bapak Ibu guru hebat. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Rani. Ya, alhamdulillah untuk acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita bersama-sama menutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya selaku MC mohon maaf atas kekurangan yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.